Kalau melihat para pemimpin itu gaya kepemimpinannya berbeda-beda. Biasanya kan disesuaikan dengan daerah misalnya, terus juga karakter si pemimpinnya itu sendiri. Kalau Ari punya contoh? Ya Pak, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ari Keriting. Ari Keriting. Saya ini dari barisan insan biasa, irit, bermanfaat dan dramatis. Oh, disingkat? Bibir Mandra. Iya. Mirip. Nah, kadang-kadang kan kalau kita melihat sosok-sosok pemimpin itu kan dalam menentukan kebijakannya itu kadang-kadang suka diwarnai dengan tindakan yang tegas. Itu kan dituntut dari pemimpin. Cuma kadang-kadang saking tegasnya, pemimpin itu kadang-kadang susah dibedakan antara tegas dengan kasar. Nah. Atau keras. Nah ini ada salah satu contoh video ini Pak. Ya. Tentang seorang pemimpin yang apakah yang dia tunjukkan ketegasan atau sekedar marah saja itu Pak. Iya. Ya apa kalian kayak begini? Saya tidak suka melakukan ini, tapi saya harus melakukan ini. Karena masyarakat sudah terlalu banyak mengeluh. Karena jadi rumah sakit ini sangat jelek, sangat jelek. Padahal ini adalah panduan dari semua rumah sakit pemerintah yang ada di Jambi. Kita harus lebih baik dari semuanya. Tapi kalau seperti ini apa yang lebih baik? Malu. Dokter jaga itu di depan di sini. Kalau masyarakat ada yang butuh datang ke sini. Sekarang datang ke sini tidak ada tadi. Satu pun tidak ada di sini. Ini Pak ya. Ini tindakan Jadi tegas. udah banyak sekali sebenarnya pemimpin-pemimpin kita melalui video-video yang sudah beredar. Seperti Pak Ahok, sering mengambek-ngambek. Ibu Tri Risma hari ini sering juga marah-marah. Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo juga sering marah-marah. Sesuap itu ya. Iya, ini kasus suap memang harus dimarahi lah Harus seperti itu ya. dimarahi. Tetapi emang efektifkah kalau dengan cara Emosi marah-marah dengan itu kan. emosi dimarah-marah seperti itu efektif nggak? Orang akan mengerti atau enggak gitu? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah Bang Rano pernah marah-marah? Ini film Ratapan Anak Tiri bukan? Bukan Pak Ji. Itu tadinya sebenarnya saya mau ngomong itu sinetron. Enggak, ternyata beliau. Marah memang kadang-kadang diperlukan. Diperlukan kalau memang sudah Dalam terlalu. satu tahapan ya. Iya betul. Jadi Dan- ada beberapa tahapan dulu kan, 1-2 kali teguran, 3 masih juga nggak ngerti, baru ketiganya bisa. Iya lihat kasus juga Kang Denny. Kayak misal ini memang ini rumah sakit. Iya, Fatal betul. apabila memang pengawal atau penjaga itu terlelap. Karena rumah sakit ini kan pelayanan 24 jam. Iya. Tapi ya saya nggak tahu apakah harus seperti ini. Tapi memang kadang-kadang ya cuman Sidul tuh orangnya pemaaf sih. Jadi lebih apa? Memaklumi tapi pecat langsung. Ya itu Ini bahaya Pak. maksud saya tuh itu. Tapi itu Langsung benar. pecat. Saya maafkan tapi Anda keluar gitu ya. Oh iya. Ya itu yang saya pengen tuh kan ada mekanismenya. Ya. Aturan-aturannya juga udah tertera. Kalau misalnya dia sudah ada teguran 1, 2, 3 ya udah nggak usah harus dimaafkan. Tentu kalau kayak hal seperti ini bukan teguran. Karena memang mungkin banyak informasi yang diterima oleh pimpinan Iya. daerah. Bahwa di atas jam tertentu tiba-tiba misal penjaga rumah sakit misal tidak ada atau tidur. Nggak mungkin lah seorang gubernur akan Iya, turun betul. langsung. Hanya untuk seperti untuk itu. seperti ini dan saya pikir juga ya memang lain karakter. Betul. Memang ini. Mungkin dengan teguran ini siapa tahu sekarang rumah sakitnya itu sekarang justru jangankan pagi gitu, jangankan malam seperti itu. Siapa tahu jam 8 pagi kayak gitu mereka siap semuanya. Karena jam 6 pagi udah tidur. Sama aja. Ini gara-gara Bapak tahu apa Pak? Bapak kan pasien. Saya dengar ada juga yang bangun di pojokan. Bangun, dia bangun langsung push up. Dikira ospek sama orang-orang. Oh kirain ospek. Kang astaga. Denny, soal pejabat yang marah-marah, saya ingat kata-kata dari Pak Hendro, seorang pedagang telur di Pasar Cipondoh, Tangerang. Pemimpin yang baik itu begini, tinggikan kata-katamu, Iya. bukan keraskan suaramu. Suaramu. Karena hujan yang menumbuhkan bunga, bukan suara petir. Iya. Pak Hendro, tukang telur. Kenapa saya nggak terlalu suka dengan
pemimpin yang suka marah-marah. Karena energinya menurut saya tuh jadi Karena marah itu kan dalam bahasa Inggris anger. anger ya, marah, anger. Anger. Kalau dalam bahasa Sunda tuh tetap anger. Bukan. Kalau bahasanya orang wardrobe itu gantungan baju. Hanger. Hanger. Ya kenapa saya tidak suka pemimpin yang suka marah? Anger. Anger, kenapa? Karena anger is only one short letter from Danger. Danger. Benar ini. Bagus ini. jarak dari anger ke danger cuma satu huruf bedanya. Iya, Jadi kalau sudah marah tunggu, depannya pasti ada bahaya. betul. Gitu. Saya bukan mau membela yang ada di tayangan tersebut ya. Iya boleh, silakan, nggak Ya. apa-apa kok. Iya, saya hanya pro aja, bukan membela. Bukan watak asli beliau, bukan. Iya. Zumi Zola itu orangnya santun, Iya, yang ramah. pasti tidak pemarah. Tapi saya ini Memahami. keberpihakan saya, memang seharusnya pejabat mempunyai sikap seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa tegas dalam hal memberikan keputusan Pak Denny. That's right. Seorang pemimpin itu kan kadang juga satu saat itu dia mengalami stres yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang pucuk pimpinan itu memberikan sebuah teguran keras kepada anak buahnya. Bagaimana? Soalnya bagaimana anak buah itu kadang-kadang perlu membantu atasan Pak Denny. Saling bekerja sama. Jangan sampai bawahan tuh suka merongrong yang namanya pucuk itu Pak Denny. Oh, Jangan kan manusia, ulat aja itu Pak Denny suka Makan ingin menuju pucuk. pucuk gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kan tidak perlu pakai marah-marah dong Pak Jarwo. Ya, Kan kalau misalnya seorang pemimpin ada sesuatu yang keliru dia tidak perlu menyampaikan dengan marah-marah. ya Anda juga marah-marah namanya itu. Ya maksud saya jadi marah gara-gara Anda membela yang seperti itu. Jangan marah-marah dong kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Tidak usah marah-marah, kenapa Anda harus marah? Udah suami istri kok berantem sih. Sebenarnya kalau pemimpin itu satu memang harus punya apa ya, sabar lebih ya. Betul. Ya itu sabar lebih, dan yang keduanya itu harus memberikan contoh Betul. sebenarnya. Kita Kalau harus kitanya sabar, baik Pak Denny. contohnya, itulah yang sebenarnya akan dilihat oleh mereka dibanding dengan hanya kata-kata aja. Nah. Kalau Ariel, kamu mengidolakan pemimpin itu seperti apa Ariel? Pemimpin tuh identik dengan tegas ya. Cuma kalau misalnya tegas. untuk masalah seperti ini, aku nggak tahu personally Mas Zumi Zola seperti apa. Cuma aku percaya orang marah itu pasti Ada sebabnya. ada sebabnya ya kan. Udah gitu seperti yang benar tadi Om Rano bilang, ini masalah fatal gitu loh. Ini rumah sakit yang harusnya menjaga kenapa mereka tidur. Iya. Setuju Gitu loh. saya. Selesai Pak. Pas bagian mana yang setuju Pak? Bagian mananya? Tapi Semuanya. mohon maaf tapi ini ya. Den memang enak lihat ke sini daripada lihat Ya ke depan. iyalah, jelas, jelas. Adem gitu kayaknya. Ke sono sepet mata kita. Oke Kang Maman silakan. Kepada calon pemimpin, panelis kita mengingatkan betul, rakyat tak butuh bentakan mulutmu. Rakyat butuh hentakan karya nyatamu yang bermutu. Betul, jika ingin melihat indahnya fajar, mesti melalui gelapnya malam. Tapi Jalaluddin Rumi mengingatkan, karena cinta, amarah berubah menjadi keramahan. Dan tanpa cinta, anger bisa berubah menjadi danger. Mudah-mudahan dengan adanya ILK ini masyarakat Banten akan sadar bahwa stop money politik. Itu aja.